Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, gimana kabar Bapak Ibu? Kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam kondisi yang baik, yang sehat, penuh sukacita, dan siap menerima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kita boleh melakukan aktivitas hari ini dengan lancar, namun sebelumnya marilah kita mengambil waktu sejenak untuk bersatu dulu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Sepanjang malam kami boleh menikmati istirahat kami. Dan pagi ini Kau bangunkan kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk boleh menikmati hari yang baru, hari yang indah pagi ini. Namun Tuhan, biarlah sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami boleh menerima sapaan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau persiapkan hati pikiran kami untuk kami boleh mendengar dan boleh tahu apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, di saat teduh pagi ini, Jumat 29 Oktober 2021, kita akan menerima sapaan Tuhan, kebenaran Tuhan dari Roma 3 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan, Roma 3 23 sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi dalam pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikian Roma 3 23 sampai 25. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti semua manusia, keberadaan kita dahulu adalah keberadaan yang hidup di dalam dosa. Kita biasa berbuat dosa, bisa dikuasai oleh iblis, sehingga kita selalu berdosa. Kita melalui perbuatan kita, pikiran kita, tindakan kita, dan perbuatan kita. Dosa yang kita terima saat ini, kita juga menerima dosa yang dari dosa warisan dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Kemudian kita lahir, kita sudah berdosa, dan saat ini kita hidup juga melakukan dosa. Dosa memisahkan kita, saudara, dengan Allah. Karena dosa kita menanggung hukuman yang kekal. Ada satu ayat yang dikatakan di sana, upah dosa adalah maut. Berarti tidak ada satu manusia pun yang bisa selamat karena dosa. Betul Bapak, Ibu, dan saudara? Kalau di sana firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, kita sudah tidak bisa, kita tidak mampu berlepas dari itu. Kita akhirnya juga mati. Namun saudara, Bapak, Ibu, dan sekalian, di dalam ayat yang ke-24 ya, di sana dikatakan, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
hubungan yang putus antara manusia dengan Allah, karena manusia adalah orang yang dosa dan Allah adalah yang kudus. Itu tidak bisa berhubungan lagi. Namun Tuhan tidak meninggalkan kita, saudara, karena kasih-Nya Tuhan tetap setia kepada kita. Kita manusia ciptaannya diselamatkan oleh Allah karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Kita dimampukan untuk bisa berhubungan kembali dengan Allah karena Kristus Yesus. Kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Yesus berkorban untuk kita, saudara, untuk keselamatan kita melalui cucuran darah-Nya. Dia mati di kayu salib. Namun Tuhan boleh bangkit. Tuhan boleh menyelamatkan kita. Sehingga hubungan kita dengan Allah kembali terjalin dengan baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hadiah Tuhan yang cuma-cuma ini diberikan pada kita, orang yang berdosa. Pantaskah kita, saudara, orang yang berdosa menerima hadiah yang cuma-cuma, hadiah yang gratis itu? Kita tidak layak, saudara. Namun Tuhan, ketidaklayaan kita itu tidak menghalangi Allah untuk mengasihi dan menyelamatkan kita, orang berdosa. Melalui Kristus Yesus, Anak Allah yang rela mati untuk menyelamatkan dosa kita. Yesus mengambil dosa kita. Yesus mengambil dosa panjenengan dan semua dosa-dosa yang pernah ada. Yesus membayar dengan harga yang lunas, harga yang tidak pernah bisa kita bayar. Allah memberikan hadiah ini dengan cuma-cuma, hadiah yang gratis, saudara, untuk keselamatan kita. Kita lepas dari dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kalian, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita menerima keputusan Allah yang memberikan hadiah cuma-cuma, hadiah yang gratis ini, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan pada kita? Siapkah kita untuk menerima itu, saudara? Hidup kita tidak hanya diam, kita harus bisa mampu menerima hadiah cuma-cuma ini dengan penuh tanggung jawab. Ya. Bukan karena hadiah cuma-cuma terus kita berbuat seenaknya, mengikuti keinginan kita. Tidak, saudara. Tuhan menginginkan kita untuk bisa menerima hadiah yang cuma-cuma, hadiah yang gratis untuk keselamatan kita ini. Kita juga harus bisa mencerminkan hidup kita di dalam kehidupan di lingkungan kita, di gereja kita, di keluarga kita, maupun di masyarakat. Karena Tuhan telah mengasihi kita, mari kita juga mengungkapkan ucapan terima kasih kita, hadiah yang sudah kita berikan dengan pengorbanan Tuhan Yesus, dengan cucuran darah-Nya ini. Dan kita juga bersikap berbuat untuk saling mengasihi sesama, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Renungkan, saudara, siapkah kita untuk menerima ini? Selamat menerima hadiah keselamatan, anugerah keselamatan dari Tuhan Allah.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akhiri saat teduh kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas sapaan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami orang yang berdosa, namun karena kasih Tuhan, Tuhan memberikan hadiah cuma-cuma, hadiah yang luar biasa bagi kami, untuk kami boleh menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Bapa yang di surga, saat ini kami boleh rindu untuk mendoakan kepada saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga-keluarga kami. Tuhan, Engkau boleh beri kesehatan, Engkau beri kekuatan untuk boleh bisa beraktivitas hari lepas hari. Orang tua kami yang sakit, Engkau boleh jamah Tuhan melalui obat, melalui dokter maupun juga pendampingan dari keluarga. Berilah menjadi sarana untuk kesembuhan orang kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang mungkin saat ini belum bisa bersama-sama kami untuk bersatu. Tuhan juga berikan waktu luang, sehingga di lain kesempatan saudara-saudara kami boleh juga mendengar dan boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kami mau serahkan Tuhan kepada Engkau. Biarlah pandemi ini boleh segera berakhir dan kami boleh beraktivitas penuh. Baik anak-anak Tuhan yang duduk di bangku sekolah kembali normal, kegiatan-kegiatan di lingkungan kami kembali normal, sehingga Tuhan semakin baik kondisi, maka akan juga semakin baik kami semua untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan Allah, di dalam kami bersaat teduh, di dalam kami mendengar sapaan kebenaran Tuhan pagi ini, banyak dosa, banyak kesalahan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengampuninya. Seru doa dan permohonan ini kami landaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan kami. Kami telah berdoa, kami telah berserah, kami telah memohon. Haleluya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saat teduh pagi ini, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam.